saya Rizky Pauji dari SLB Negeri 6 Jakarta. Saya merupakan guru seni rupa yang bertugas mengajarkan keterampilan vokasional bagi anak kebutuhan khusus seperti desain, kriya, dan sablon. Di SLB Negeri 6 Jakarta saya bertugas sejak 2019. Pembelajaran keterampilan pilihan di satuan pendidikan khusus merupakan pembelajaran yang sangat penting. Dengan keterampilan di sekolah, peserta didik diharapkan mempunyai bekal hidup mandiri bersama masyarakat umumnya. Pandemi adalah masa tersulit karena pembelajaran keterampilan tidak bisa dipelajari secara maksimal. Dalam pembelajaran keterampilan, peserta didik memulai pembelajaran dengan membahas teori, melakukan praktik, dan memasarkan produk. Dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekolah, peserta didik dapat mandiri untuk belajar berwirausaha di lingkungan sekolah. Selain itu, peserta didik juga aktif untuk mengikuti beberapa pameran keterampilan. Tapi kegiatan tersebut terhenti ketika Indonesia darurat COVID-19. Dengan begitu, alat-alat yang ada di sekolah tidak terpakai dan terjadinya learning loss. Learning loss adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu. Dalam hal ini, kita terjadi kemunduran proses akademik karena pandemi COVID-19. Faktor yang dapat menyebabkan learning loss diantaranya adalah libur panjang, putus sekolah, dan ditutupnya pembelajaran tatap muka. Untuk mengatasi learning loss, maka di masa awal pandemi saya mulai mencari aplikasi-aplikasi yang bisa terhubung kepada peserta didik di rumah. Aplikasi yang biasanya digunakan dalam pembelajaran jarak jauh dan pertemuan tatap muka terbatas memiliki kesamaan, yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi. Dan mengatasi learning loss juga bisa dengan 5M, merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melatih. Proses perencanaan pembelajaran biasanya guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menyiapkan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. RPP yang dibuat adalah RPP yang sudah disesuaikan dengan keadaan masa pandemi. Selain membuat administrasi pembelajaran seperti RPP, guru juga harus mulai mencari media pembelajaran yang cocok untuk peserta didik di rumah dan di sekolah. Di atas, saya memberi contoh media untuk peserta didik tunarungu, yaitu dengan menyertakan teks atau membuat video bahasa isyarat di sebelah pojok video, guna mempermudah peserta didik tunarungu. Selain video bahasa isyarat, jika mengalami kesulitan dalam membuatnya, maka teks juga dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan, sehingga peserta didik di rumah tidak merasa kesulitan. Pada tahap perencanaan, guru juga harus mulai membuat grup atau kelas online untuk memudahkan peserta didik dalam belajar dan nantinya memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, monitoring, dan evaluasi. Dalam hal ini, saya menggunakan Google Classroom sebagai wadah untuk peserta didik. Dengan begitu, saya juga berbagi pengalaman mengenai Microsoft 365 dan penggunaan Microsoft Teams dalam membuat ruang kelas online terhadap guru di sekolah. Selain Microsoft 365, saya juga mengenalkan Google Classroom dengan akun yang diberikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan masih banyak lagi seperti ruang belajar, rumah belajar, terus Belajar ID, dan lain-lain. Ketika semua proses perencanaan sudah selesai, pada tahap pelaksanaan, perangkat pembelajaran yang sudah dibuat dapat diaplikasikan langsung sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar. Jadi, di sini guru tidak mencari-cari lagi. Untuk menilai, tugas yang diberikan kepada peserta didik masa PJJ dan PTMT berbeda dengan penilaian ketika sekolah seperti biasanya. Penggunaan beberapa situs pembelajaran atau aplikasi seperti Kaijala, Google Form, Learning saya pelajari dan saya bagikan kepada guru lainnya sehingga semua guru bisa mengetahui cara penilaian dalam PJJ dan PTMT sehingga proses ulangan dan lain-lain menjadi lebih menarik lagi.
dan siswa tidak merasa bosan ketika mengerjakan. Proses selanjutnya yaitu membimbing, memberi penjelasan terlebih dahulu mengenai sesuatu yang akan dikerjakan pada tahap pertemuan tatap muka terbatas. Proses membimbing bisa dilakukan secara daring dan secara langsung. Video di atas menunjukkan proses membimbing kepada siswa dalam sebuah materi yang saya sajikan kepada peserta didik di rumah. Melatih merupakan proses membiasakan diri agar terbiasa melakukan sesuatu. Peserta didik dilatih secara langsung untuk memanfaatkan teknologi sebagai media belajar, sehingga pada praktiknya tidak mengalami kesulitan. Dan ketika masuk sekolah, tinggal praktik. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, PTMT keterampilan dapat dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pada level 3. Untuk COVID-19 di DKI Jakarta sekarang sudah memasuki level 2, yaitu zona hijau. Jadi, saya bisa melaksanakan PTMT dengan murid terbatas dan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mengatur jarak kursi antara peserta didik yang datang ke sekolah dan juga menyiapkan masker yang bisa melihat mulut saya bergerak, karena untuk peserta didik tunarungu ini tidak bisa jika kita menggunakan masker yang tertutup. Dan untuk memfasilitasi peserta didik yang ada di rumah, saya melakukan pembelajaran langsung dengan metode blended learning, yaitu saya menyiapkan video meeting sehingga peserta didik di rumah juga bisa menyimak apa yang saya jelaskan di sekolah. Dan di sekolah juga saya menggunakan webcam sebagai kamera inti. Jadi webcam ini nantinya berfungsi untuk memvideo secara keseluruhan yang ada di sekolah. Selain itu, proses blended learning juga terjadi proses membimbing, memberikan tugas secara langsung dan membimbingnya secara langsung di sekolah, sehingga penilaian pun dapat dilaksanakan secara langsung di sekolah. Tidak terkecuali yang di rumah juga sama mendapatkan pembimbingan dan penilaian secara langsung, tetapi bedanya yaitu penilaiannya melalui online juga. Ketika PTMT sudah dimulai dan dengan terus berkurangnya tingkat kasus COVID-19, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan produk-produk yang sempat tertahan pengerjaannya oleh COVID-19, sehingga kita dapat melakukan lagi pameran, keterampilan, dan terus berkreasi dan terus berkarya di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga pembelajaran dapat terus berlangsung. Keterbatasan bukan batasan untuk berkarya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Semoga menjadi inspirasi dan saling berbagi. Salam Rizky Pauji 2021.